Diupload oleh Baca Suara. Tidak terbaca Anda adalah tidak terbaca. Ketika Jong Hui Won pertama kali mendengar pesan itu, dia merasa agak aneh. Dia ingat apa yang dikatakan Kim Dok-ja padanya beberapa waktu lalu. Dia mengatakan bahwa setiap individu memiliki akhiran khusus yang disediakan untuk mereka. Jadi, dia percaya bahwa dia juga akan memiliki sesuatu seperti itu juga. Namun, itu tidak terbaca. Jong Hui Won tahu seseorang yang cocok dengan deskripsi seperti itu jauh lebih baik daripada dia. Orang yang dia lawan bersama yang paling dekat dengan siapapun. Orang yang tidak ingin dia jadikan pedang. Orang yang memperlakukan rekan-rekannya dengan berharga. Orang yang selalu mengorbankan dirinya terlebih dahulu. Itu sebabnya, seseorang yang dia tidak bisa tidak membenci. Jong Hui Won menerobos gelombang, nameles ones dan berlari. Cairan beracun meledak di dekatnya dan terciprat ke pahanya, mendidihkan dagingnya gelap. Dia segera mengeluarkan salep penyembuhan internal yang diberikan Yi Seol-hua sebelumnya dan menerapkannya pada luka, lalu mulai berlari lagi. Dia mengibaskan rasi bintang yang mencoba mencampurkan serangan mereka, dan melompat dengan menginjak anak-anak tanpa nama yang mengelilingi Kim Dok-ja seolah-olah akan melindunginya. Dia bisa melihat sesuatu jauh. Sesuatu yang dulunya adalah Kim Dok-ja. Teks tidak dapat dibaca, teks tidak dapat dibaca. Dan sekarang, makhluk yang telah menjadi musuh kisah. Hui Won-si. Yi Hyun-seong berhasil menghampirinya dan meraih bahunya. Tahan. Bahkan sebelum dia bisa melanjutkan kata-katanya, sebuah pesan muncul lebih dulu. Streaming skenario final ke semua lokasi akan dimulai. Setiap saluran dalam sekarang terbuka. Sucut, cucucut. Pesan skenario berkedip-kedip tentang tidak stabil. Semuanya, jangan panik dan fokus saja pada skenario. Skenario ini akan menjadi yang terakhir untuk Anda. Setelah kamu memburu Raja Dewa Luar, perjalanan panjangmu akan berakhir juga. Kisah ini akan direkam di tembok akhir, dan perjalanan para bintang akan menjadi kisah epik yang akan diwariskan untuk selamanya. Dok Kaebis Agung dengan rakus berteriak. Mata mereka menyala dengan keinginan telanjang untuk merekam fabel yang telah mereka pandu sampai di sini di dinding akhir. Great Fable, Brilliance of the Ancient Dawn, mimpi dari cerita terakhir. Fabel hebat, Tuan Asgard, memimpikannya kisah terakhir. Dongeng-dongeng besar menggeliat dengan kejam sekarang. Untuk tetap sebagai satu fabel tunggal, fabel-fabel besar ini mendesak konstelasi dan inkarnasi. Konstelasi, tombak yang menarik perbatasan lautan, sedang mengeluarkan senjatanya. Constellation, Master of Abydos, menjelma ke dalam skenario. Rasi bintang, burung raksasa sungai Nil, meraung dengan kejam. Namun, tidak semua orang dibimbing oleh desakan itu. Meskipun ada perintah dari Dewa Kursi pertama Zeus, beberapa dewa dari, termasuk Dionysus, ragu-ragu untuk menyerang. Itu adalah kisah yang sama untuk inkarnasi, juga. Petik 2. Apa kita benar-benar perlu membunuh orang itu? Yang mengatakan itu adalah inkarnasi Jepang, Asuka Ren. Kim Dok-ja, yang kutemui bukan penjahat. Dia benar, Kim Dogeza bukan orang jahat. Petik 2. Mereka adalah orang-orang yang menerima bantuan dari teman-teman Kim Dok-ja selama perang melawan Jepang lainnya yang memilih untuk menjadi bencana di Pisilen. Selain mereka, beberapa inkarnasi yang berafiliasi dengan dan setuju dengan mereka. Cukup banyak rasi bintang yang setuju dengan pendapat inkarnasi. Probabilitas jatuh ke kerusuhan. Begitu mereka mendeteksi probabilitas yang bergerak ke arah yang mencurigakan, Dok Kaebis Agung dengan cepat melangkah maju untuk memperbaikinya. Jangan lupa, semuanya, dia adalah musuh skenario. Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi sejak awal, Kim Dok-ja telah menyelesaikan skenario dengan tujuan menghancurkan garis dunia ini. Tidak seperti mereka, Dok Kaebis Agung yang biasanya sombong ini mulai berbicara dengan nada suara sopan. Dan ketika rekaman dongeng mulai diputar di langit yang luas di atas, spesialisasi Dok Kaebis juga dimulai. Dia mengkhianati garis dunia ini dan membuat kesepakatan dengan Dewa Luar. Di dalam layar, Kim Dok-ja membuat kesepakatan dengan Secretive Plotter. Karena tidak ada suara yang dikirim, ekspresinya menjadi sangat menyeramkan. Bukan itu saja, semua yang telah dilakukannya sejauh ini sekarang dibiarkan terbuka ke seluruh dunia. Dari ketika dia melepaskan belalang di kereta bawah tanah dan tidak mencoba menyelamatkan orang lain, hingga ketika dia tidak melakukan apapun di stasiun Gemho meskipun dia bisa menyelamatkan banyak orang lain. Kumpulan hanya momen terburuk seseorang ini mencoba menciptakan Kim Dok-ja baru di dunia ini. Jika dia mencapai tujuannya, maka hanya kehancuran murni yang menunggu dunia ini. Segera, layar berubah menjadi itu dari perjalanan ke barat. The Great Fable Illibrator of the Forgotten Ones. Itu adalah pemandangannya, dikelilingi oleh dewa-dewa luar, membebaskan Nameles Ones yang terperangkap di dalam skenario. Sayangnya, mungkin karena campur tangan Dok Kaebis, dia di dalam fabel tidak lagi terlihat suci. Tidak, dia benar-benar terlihat seperti pemimpin setan pemuja setan untuk benar-benar menghancurkan dunia ini. Dia memperoleh pengetahuan tentang masa depan melalui cara yang tidak biasa, dan dia menggunakannya untuk keuntungannya sendiri. Kim Dok-ja memegang smartphone-nya sekarang memerintahkan teman-temannya berkeliling.
Dia menjadi Raja Iblis Keselamatan, maka, pengamat cahaya dan kegelapan, mereka semua hanyalah bagian dari rencananya. Pendongeng bekerja sama untuk menyeret posisi Kim Dok-ja turun dari protagonis ke penjahat. Mereka mengubah fabelnya menjadi yang licik dan pengecut. Probabilitas sedang memobilisasi. Tindakan ini jelas bertentangan dengan sifat pendongeng itu sendiri. Bahkan saat itu, Dok Iblis hebat ini tidak ragu sesaat. Karena, para pendongeng ini juga menginginkan tidak terbaca mereka sendiri. Dan sekarang, dia telah menjadi raja, dewa luar, untuk menghancurkan dunia ini. Cucut. Sentimen publik dalam berubah dengan cepat. Kulit Asuka Ren memucat. Anak Rolf dan ekspresinya yang tak terbaca berjalan melewati sisi wanita Jepang dan bergumam ke yang terakhir. Sudah terlambat sekarang. Zarathustra mulai maju ke depan, dan rasi bintang yang sangat ragu-ragu juga bergabung dalam pertempuran. Gah-oh. Nameles Ones menjerit kesakitan bertabrakan di depan rasi bintang. Semua makhluk yang berhubungan dengan Kim Dok-ja mengarahkan pedang mereka satu sama lain. Dan Jong Hui-won menemukan dirinya di tengah-tengah medan perang ini, menyaksikan pertarungan Kim Dok-ja. Bahkan jika dia tidak membantunya, ada banyak dewa luar yang bertarung di sampingnya. Mereka adalah monster tipe Cephalopoda besar, dewa luar dengan tubuh seperti bayi namun dengan kepala bunga raksasa, Del. Bahkan jika Jong Hui-won meminjam kekuatan Uril dan pergi habis-habisan, dia tidak akan bisa menang. Berdiri di antara mereka, Kim Dok-ja benar-benar tampak seperti bencana besar yang mencoba mengakhiri garis dunia ini. Jong Hui-won berpikir bahwa dia mengerti Kim Dok-ja. Dia tidak tahu kesimpulan yang benar-benar diinginkan Kim Dok-ja. Namun, dia percaya bahwa dia tahu tanpa diberitahu apa itu. Dia berpikir bahwa akhir dunia yang dia inginkan sama dengan apa yang dia inginkan. Namun, mungkinkah ini akhir yang benar-benar dia harapkan? Mungkin, tidak ada yang namanya kawan. Konstelasi, Hakim Api Setan, adalah. Dia tahu, Jong Hui-won tahu lebih baik dari siapapun apa yang coba dikatakan Uril. Dia juga tahu bahwa Kim Dok-ja menghargai kawan-kawan. Mungkin terlalu banyak, dan itulah sebabnya dia mampu melakukan sesuatu seperti ini. Kim Dok-ja, dia berencana untuk mengorbankan dirinya dan membiarkan teman-temannya melihat akhir dunia ini. Tidak peduli seberapa jauh dia menjangkau, dia tidak bisa menyentuhnya. Seolah-olah tembok besar berdiri di depan matanya. Dan tembok ini mencegahnya mendekat padanya. Hanya bagaimana? Mungkin, Jong Hui-won terlalu lelah sekarang untuk merindukan kesimpulan yang diinginkan. Kim Dok-ja adalah tipe orang yang tidak mendengarkan siapapun. Genggaman pedang di tangannya terasa dingin. Pedang ini yang secara pribadi dibuat oleh Kim Dok-ja untuknya dan diletakkan di genggamannya. Pedang ini yang tetap sebagai simbol kepercayaannya dari surga sampai ke sini. Pedang Hakim menangis. Pedang yang seharusnya bereaksi hanya di sekitar jahat sekarang menangis. Dok Iblis hebat menyatakan seolah-olah ingin mengejeknya. Ini adalah kebenaran tersembunyi mengenai musuh cerita, Kim Dok-ja. Dia ingin memastikannya. Jika Anda benar-benar, Kim Dok-ja, yang saya tahu. Dan, jika yang Anda inginkan tidak sama dengan yang saya inginkan, maka. Lalu, apakah akan baik-baik saja untuk mengakhiri dia dengan tangannya sendiri? Hui Won-si. Seolah dia mengerti hatinya, Yi Hyun-seong tetap di sebelah sisinya. Aku akan pergi denganmu. Dia benar-benar menjadi perisai baja yang ditempa dan berlari ke depan sambil menciptakan jalan. Dia menembus gelombang bintang-bintang dan badai para Nameles Ones. Sama seperti Jong Hui-won memiliki sesuatu untuk mengkonfirmasi, begitu juga Yi Hyun-seong. Sesuatu yang perlu dikonfirmasi berulang kali. Koa. Seolah mengendarai ombak itu sendiri, mereka berdua terbang dan mendarat di dekat bagian belakang Kim Dok-ja dalam sekejap. Hal seperti itu hanya mungkin karena dewa luar lainnya semua terkonsentrasi di depannya. Hui Won-si. Apakah itu karena cincin kekacauan yang tergambar di punggung tangannya? Nameles Ones mengabaikannya bahkan setelah menemukan keberadaannya dan hanya bergegas maju. Kim Dok-ja berdiri tegak seperti gedung pencakar langit besar di depannya. Cairan tebal hitam pekat menetes dari tubuh besar itu. Tanpa menyadarinya, Jong Hui-won mengulurkan tangan dan menyentuh bagian luar itu. Itu tidak dikenal. Di masa lalu, dia harus memegang tangan Kim Dok-ja yang tidur dengan erat. Itu setelah dia kembali dari dunia lain, pingsan sepanjang hari di sebuah ruangan yang telah dipersiapkan para sahabat untuknya. Seperti apa rasanya tangannya saat itu? Mungkin dia merasakan kehadirannya, karena kepala besar Raja Dewa Luar bergeser dan melihat ke belakang. Gugu. Napas putih keluar dari kepala besar itu. Kim Dok. Meskipun dia tahu dia seharusnya tidak, Jong Hui-won akhirnya mengambil beberapa langkah mundur. Rahangnya yang besar terbuka ke arahnya. Probabilitas skenario diaktifkan. Semua fabel Anda memperingatkan Anda. Mata hitam besar Dewa Luar Dewa mencerminkan ekspresinya saat ini. Dia tidak ingin membuat wajah seperti itu. Dia tidak ingin melihat Kim Dok-ja dengan mata seperti itu. Sayangnya, tangannya sudah bergerak, terlepas dari keinginannya. Pedang Hakim memotong tentakel yang menjangkau padanya. Seolah-olah mereka sekarang musuh yang tidak bisa didamaikan, pedangnya bergerak tak terkendali.
Tentakel itu meledak dengan berisik dan fabel keluar darinya. Dok Jasi, kita lebih bahagia sekarang dibandingkan dengan saat itu, kan? Petik 2. Jika maksudmu sekarang lebih baik dari sebelumnya, maka ya, kamu benar. Itu adalah fabel bahkan dia tahu betul. Aku pikir juga begitu. Dia mendengarkan cerita itu sambil terhuyung-huyung tanpa henti. Kisah yang hanya diingat oleh Kim Dok-ja dan Jong Hui-won berhasil menguasai pikirannya. Setelah menyingkirkan penglihatannya yang kabur, dia melihat pemandangan di sekitarnya. Dia berpikir bahwa dia berhasil memotong sejumlah tentakel sejauh ini, namun sepertinya tidak ada luka yang terlihat di tubuhnya. Dan sementara itu, ukuran Kim Dok-ja semakin membengkak, sampai-sampai sulit dipercaya bahwa ini dulunya adalah satu orang. Dia sekarang menyerupai dinding besar yang berdiri tinggi seorang diri. Teks tidak dapat dibaca, 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 teks tidak dapat dibaca. Sebuah tembok yang tidak akan pernah terisi apapun yang tertulis di atasnya. Dan ketika dia berdiri di depan tembok ini, Jong Hui-won putus asa. Siapa yang peduli dengan dinding akhir? Dia bahkan tidak bisa mengatasi dinding hanya satu orang. Dia kemudian melihat Han Suyong berteriak padanya di kejauhan saat mencoba untuk sampai ke sini. Jika itu dia, bisakah dia bisa melewati tembok ini? Pasti menyenangkan, menjadi penulis dan semuanya. Selama liburan, Jong Hui-won berbaring di tengah gunung mengatakan itu kepada Han Suyong. Apa maksudmu bagus? Tidak? Well, seseorang yang bisa menulis dengan baik juga tahu bagaimana berbicara dengan fasih juga, kan? Saya berharap saya bisa seperti itu juga. Apa? Jadi kamu bisa menulis surat cinta untuk Yi Hyun Seong? Tidak, bukan itu. Jong Hui-won tanpa berkata-kata menatap ke arah Kim Dok-ja. Hanya dari tatapan itu saja, Han Suyong sepertinya sudah tahu apa yang ingin dikatakan oleh rekan percakapannya. Kim Dok-ja berjuang sangat keras di depan rekan-rekannya sendiri. Si bodoh yang secara idiot mencoba melakukan skenario hari libur pekerja seperti lelucon. Han Suyong melihatnya dan menjawab seperti ini. Siapapun dapat menulis cerita. Jong Hui-won mengangkat kepalanya dan melihat makhluk yang dulunya adalah Kim Dok-ja. Dia bukan penulis seperti Han Suyong. Di sisi lain, dia juga bukan pembaca yang rajin seperti Kim Dok-ja. Jadi, dia tidak bisa menulis seperti Han Suyong atau membaca seperti Kim Dok-ja. Namun, itu masih tidak berarti dia tidak bisa menulis atau membaca apapun. Siapa yang peduli jika Anda tidak bisa menulis dengan baik? Seperti yang Anda katakan, Anda bukan seorang novelis, bukan? Yang pasti, dunia ini bisa berada di dalam novel, Ways of Survival. Bisa jadi cerita yang ditulis oleh penulis yang tinggal di suatu tempat, dan dibaca oleh orang lain. Namun, novel ini adalah hidupnya. Dan itu sebabnya dia juga punya hak untuk menulis kalimat dunia berikutnya ini. Jong Hui-won perlahan menurunkan pedangnya dan bertanya. Petik 2. Dok Jasi, apakah Anda ingat waktu itu? Petik 2. Dia tidak tahu apakah dia mendengarkan atau tidak. Meski begitu, dia masih meletakkan tangannya di pernak-pernik kecil yang dia buat di tembok besar dan luas ini. Adegan yang dia alami bersama dengan Kim Dok-ja bocor dari pernak-pernik itu. Di sanalah mereka, menaiki tangga surga sambil mengenakan pakaian formal. Saya sangat senang saat itu. Ketika kami pergi ke departemen store bersama untuk membeli pakaian baru dan mengunjungi seperti sekelompok selebritis. Petik 2. Dia menyukai dunia ini. Segalanya dihancurkan dan yang bisa dilihatnya hanyalah kehancuran besar, namun karena ini adalah dunia yang demikian, ia harus menemukan nilainya yang sebenarnya. Petik 2. Kamu mengatakan ini, bukan? Bahwa dunia ini lebih disukai. Kami orang seperti itu, bukan? Petik 2. Jawaban Kim Dok-ja tidak datang. Jong Hui-won memperlebar luka di tentakel. Seolah ingin mengatakan, jangan lupakan luka ini, harap ingat dia sama seperti dia akan mengingat luka ini. Itu sebabnya, kamu adalah seseorang yang hanya bisa melakukan ini, kan? Jong Hui-won mengerti Kim Dok-ja. Jika dia tidak membunuh Kim Dok-ja, dunia ini akan binasa. Mata dari Raja Dewa Luar yang luar biasa sekarang menatapnya. Dan sepertinya dia mengekspresikan persetujuannya dari cara kepalanya bergerak. Jong Hui-won menatap lurus ke mata itu dan berbicara. Bagaimana aku bisa membunuhmu? Visinya kabur lagi, tubuhnya menggigil. Keselamatan Kim Dok-ja kejam. Seperti menyelamatkan orang yang tenggelam dengan pisau, mereka yang diselamatkan olehnya menimbulkan luka yang tidak bisa disembuhkan. Jangan membuatku tertawa. Ini bukan keselamatan. Jong Hui-won terhuyung-huyung seolah-olah dia akan bersandar di dinding. Dunia di mana tidak ada yang mencoba menyelamatkan yang lain. Di dunia ini di mana hanya korban yang ada, tidak, dunia di mana luka-luka para korban dipertontonkan sepenuhnya, di sini ada satu-satunya tangan penuh bekas luka yang meluas ke arahnya. Kim Dok-ja sudah mengulurkan tangannya dari sana. Bukan hanya orang yang menjangkau, tetapi orang yang memegang tangan itu juga membutuhkan keberanian untuk melakukannya. Keberanian untuk memegang tangan yang terluka itu, keberanian untuk tidak menyerah. Bahkan jika dia tahu ini tidak akan menyembuhkannya, bahkan jika dia tahu bahwa memegang tangan itu hanya akan memberinya luka yang lebih besar, keberanian untuk memegang tangan itu untuk hidup sekali lagi.
Beberapa keselamatan tidak diselesaikan oleh orang yang membagikannya, tetapi oleh mereka yang menerimanya. Telapak tangan Jong Hui-won meninggalkan bekas yang dalam pada kulit Outer God yang dipegang erat. Dia menatap cetakan itu untuk waktu yang sangat lama, lalu perlahan mengangkat kepalanya, tangannya menggenggam pedang dengan erat. Dan ketika dia melakukannya, sebuah pesan terdengar di telinganya. Penyempurnaan inkarnasi, Jong Hui-won, tidak terbaca sudah dekat. Sama seperti memegang tangan dengan erat, dia memperkuat cengkeramannya pada pedang. Tidak terbaca Anda adalah keselamatan. Fin.